Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru, negara menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi termasuk praktik nikah siri, berpotensi dipidana jika menimbulkan kerugian atau dilakukan dengan unsur kesengajaan melanggar hukum. Tak hanya itu, praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan juga masuk dalam kategori tindak pidana. Pelaku terancam hukuman penjara hingga 6 tahun, sebuah ancaman pidana yang jauh lebih berat dibanding ketentuan sebelumnya. Pemerintah menegaskan peraturan ini bukan untuk mengkriminalisasi ajaran agama, melainkan memastikan kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan praktik perkawinan yang merugikan pihak lain. Di sisi lain, kebijakan ini memicu perdebatan. Sebagian kalangan menilai aturan tersebut berpotensi berbenturan dengan praktik sosial dan keagamaan yang telah lama berlangsung di masyarakat. Lantas sejauh mana negara berhak mengatur ranah perkawinan yang juga menyentuh wilayah agama dan adat? Dan apakah aturan ini benar-benar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih adil? Tim TV One mengabarkan. Ya, memang KUHP yang baru ini akhirnya menimbulkan pro dan kontra juga di masyarakat. Saya sebagai tim istri sah sih mendukung ya. Karena kan nampaknya kalau melihat berita yang berseliweran nih banyak nih kasus-kasus nikah siri, poligami dan lain sebagainya yang juga akhirnya menuai kontroversi ya, Za. Betul. Nah, ini harus digarisbawahi ya bahwa pernikahan siri itu bukan dilarang oleh negara, Tidak. diperbolehkan. Tapi ketika merugikan salah satu pihak, karena tujuannya adalah untuk melindungi perempuan dan juga anak begitu. Nah, itu baru dia. bisa dilaporkan ke pihak berwajib begitu ya. Kita akan mengajak Anda berbincang lebih jelasnya begitu bersama rekan Zinani Duhan yang sudah bersama dengan narasumber di sana sepertinya. Duhan, seperti apa sih perkembangannya bisa dilaporkan? Ya, Reza, Rati, dan juga pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on location bersama saya Zinani Duhan dan mengabarkan langsung dari halte Transjakarta Bundaran HI Astra, yang mana juga dalam beberapa hari terakhir ini ramai sekali diperbincangkan bahwa Undang-Undang KUHP yang baru ini disahkan. Terdapat beberapa pasal yang cukup kontroversial, salah satunya ini ada pasal 402 yang menyebutkan bahwa mengatur larangan melangsungkan perkawinan ketika terdapat penghalang yang sah, dan juga saat ini perkawinan yang dilakukan poligami seperti itu ini sudah bukan lagi masalah perdata namun juga ada pidananya. Nah, ini juga yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat karena jika suami atau istri yang sah ini melaporkan, maka sang pelaku perkawinan ini nantinya dapat dijerat oleh pidana. Tidak main-main hukumannya, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ini tergantung dari dua atau beberapa pasal yang berbeda dari 402 hingga pasal 405. Nah, saya akan mengajak Anda untuk membahasnya lebih lengkap ini bersama Profesor Neng Jubaidah, ini selaku pakar hukum keluarga dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya associate warahmatullahi profesor, wabarakatuh. bukan profesor. Baik. Nah, Jadi Profesor Madya. Profesor Madya. Baik, saya panggil Ibu Boleh Neng panggil saja. Bu. Oke. Iya, Bu Neng, ini kan cukup ramai diperbincangkan oleh masyarakat mengenai KUHP yang baru, di mana ada pasal-pasal yang juga cukup kontroversial dalam beberapa hari terakhir, 402 sampai 405, yang menyebutkan juga ini mengatur mengenai perkawinan yang dilakukan, ini dapat dibatalkan dengan batasan atau pembatas yang sah seperti itu, dalam artian ini istri sah atau suami sah yang bisa dibatalkan seperti itu. Dan juga ada hukum pidananya saat ini untuk poligami. Jika sebelumnya hanya perdata saja seperti itu, hanya pengadilan agama saja, sekarang bisa jadi ada hukum pidananya. Nah, sebetulnya dapat dijelaskan seperti apa dari pasal 402 ini? Iya, baik. Jadi Duhan, sebetulnya mengenai katakanlah tindak pidana terhadap perkawinan itu bukan hal yang baru. Ya. Jadi dalam pasal 279 KUHP yang lama sudah diatur tentang hal itu. Tetapi menurut Prof. R. Susilo, itu tergantung dari agama yang bersangkutan. Baik. Apakah agama yang bersangkutan itu boleh poligami atau tidak? Kalau agama yang bersangkutan itu melarang poligami, itu langsung bisa diterapkan. Tapi kalau katakanlah agama yang bersangkutan dari pemeluk, katakanlah yang katakanlah para pelaku itu membolehkan poligami, itu harus kita lihat lagi dari hukum undang-undang perkawinan.
Nah, dalam hal ini tentunya kalau saya melihat dari pasal 402 dari KUHP yang baru, itu terdapat ada dua hal. Yaitu pertama adalah apabila perkawinan yang berlaku pada diri orang yang akan melakukan perkawinan itu adalah menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan berikutnya. Jadi perkawinan dengan perkawinan katakanlah istri kedua, ketiga, atau keempat. Atau yang lainnya adalah orang yang akan melakukan perkawinan, dia tahu bahwa yang akan dinikahinya itu adalah terikat perkawinan sehingga terhalang perkawinannya. Nah, dalam ayat 2-nya itu hukumannya 4 tahun 6 bulan atau denda kategori 4. Kategori 4 itu kalau tidak salah 500 juta. 500 juta. Nah, kemudian dalam ayat 2-nya ditentukan apabila orang itu menyembunyikan perkawinannya kepada yang lain bahwa dirinya sebetulnya terhalang untuk melakukan perkawinan, hukumannya di dalam pasal 402 KUHP baru itu 6 tahun. 6 atau tahun. denda kategori 4 juga. Ini hanya untuk salah satunya saja berarti, hanya yang kalau menyembunyikan saja. Kalau yang ayat 2. Tapi kalau yang ayat 1 tadi itu bisa dua-duanya menurut saya, suami istri yang menikah yang kedua, ketiga, atau keempat itu bisa dikenakan. Nah, karena hal itu menurut saya itu kita harus melihat dulu. Di sini pertama saya sampaikan agamanya. Boleh tidak agamanya melakukan poligami? Kalau tidak berarti bisa langsung dikenakan. Kalau boleh melakukan poligami, dilihat lagi dari undang-undang perkawinan. Nah, di sini siapa yang akan dinikahi oleh laki-laki atau oleh perempuan tersebut, katakanlah begitu. Nah, kalau misalkan yang dinikahi itu adalah memang yang dilarang di dalam pasal 8 dari undang-undang perkawinan, misalkan dia menikahi saudara istrinya. Baik saudara sekandung, seayah atau seibu, atau dia menikahi kemenakan dari istrinya, atau menikahi tante atau bibi dari istrinya, baik dari ayah dan ibu. Itu berarti perkawinan tidak sah, itu tidak boleh. Nah, tapi ada juga perkawinan yang sah apabila memenuhi pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan. Yaitu apa? Apabila perkawinannya itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di sini ada hak istri untuk melakukan pembatalan perkawinan suaminya. Itu ada di dalam pasal 24 kalau tidak salah dari Undang-Undang Perkawinan. Nah, dalam hal ini tentunya mengapa demikian? Untuk melindungi istri juga. Kalau misalkan langsung, karena dalam pasal 402 itu bukan delik aduan, delik biasa, tapi siapapun bisa melaporkan. Hal ini harus kita memberikan perlindungan juga kepada istri dan juga pada anak. Nah, seperti itu. Ini penegasan berarti yang dimaksud dari pasal 402 ini bukan hanya jika istri melapor, bukan hanya hukuman pidana saja, tapi sebetulnya bisa hanya untuk sekedar pembatalan. Kalau melapor pidana berarti. Tapi kalau misalkan pembatalan itu ke pengadilan agama kalau orang Islam. Tapi kalau bukan Islam ke pengadilan negeri. Itu boleh memang dalam undang-undang perkawinan itu untuk melakukan pembatalan perkawinan. Nah, tentunya di sini kalau pembatalan perkawinan itu berarti dianggap perkawinan itu tidak ada, tidak pernah terjadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi demikian. Ada lagi di dalam pasal 403. Di dalam pasal 403 itu, mungkin saya ke pasal 402 ayat 2 dulu. Itu kalau misalkan katakanlah calon yang akan menikah itu dia menyembunyikan bahwa dirinya sudah menikah, berbohong kepada calon istrinya atau calon suaminya. Nah itu kalau itu dia bisa kena pidana memang, tapi yang kena pidana orang yang menyembunyikan dirinya bahwa dia sudah menikah sebetulnya, kan begitu. Nah, itu hukumannya juga 6 tahun. 6 tahun atau denda kategori 4 kalau tidak salah kategori 5. Nah, kalau dalam pasal 403 dari KUHP yang baru itu mengenai orang dia tahu dirinya itu sebetulnya ada halangan untuk menikah dengan orang yang akan dinikahinya, tapi dia melakukan. Nah, sehingga dengan melakukan perkawinan itu perkawinannya jadi tidak sah. Baik, dia sudah tahu tidak boleh menikahi seseorang karena ada syarat tertentu, namun tetap berupaya atau melakukan pernikahan dengan orang tersebut. Iya, melanggar larangan perkawinan. Nah, hal itu hukumannya juga di dalam pasal 403 KUHP yang baru itu 6 tahun atau denda kategori 5 kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak keliru. Nah, hal ini tentunya terkait dengan larangan perkawinan. Larangan perkawinan di dalam undang-undang perkawinan itu pertama, dia menikahi karena ada hubungan darah ke atas, mungkin dengan ibunya, dengan neneknya, atau mungkin ke bawah. Ke bawah itu adalah dengan anaknya, dengan cucunya, ke samping dengan saudaranya.
atau mungkin karena hubungan semenda. Baik, Nah, hubungan semenda itu dengan mertuanya, dengan anak tirinya, baik. atau hubungan sesusuan. Oke. Nah, itu juga tidak boleh menikah. Nah, itu batal demi hukum Siap. semuanya. Atau poligami dengan saudara istri, kemenakan istri, kemudian juga dengan tante istri. Ya. Dan yang terakhir, maaf mungkin ya banyak yang tidak suka nih, karena adanya larangan dari agama yang bersangkutan. Oke. Dalam Islam tidak boleh ada perkawinan beda agama. Betul. Ya. Oke, baik. Siap. Ini pembahasan yang sangat menarik pemirsa, bahwa memang ini dapat dibedah lebih dalam lagi karena dari KUHP ini dapat menyambung juga ke dalam undang-undang perkawinan yang menyebutkan dari lebih detailnya sendiri siapa saja yang terlibat, lalu apa saja hukumannya. Nah, selanjutnya nanti di segmen selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Neng ini mengenai studi kasus seperti apa, karena juga di Indonesia ini cukup banyak yang juga melakukan nikah siri. Lalu jika sudah terlanjur melakukan nikah siri, nantinya undang-undang KUHP yang mana yang berlaku? Apakah di saat tanggal nikah sirinya menggunakan undang-undang yang lama atau undang-undang baru yang sudah diberlakukan? Namun jangan kemana-mana, saat lagi kami akan bahas tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.